Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh rekan-rekan guru calon P3K. Kali ini saya akan mengupdate tentang banyaknya rekan-rekan yang pesimis terhadap ujian di tahap 2 ini, yang mana sebagian menganggap bahwa ujian tahap 2 ini adalah PHK massal untuk guru Honek bila Kemendikbud tidak melakukan optimalisasi terhadap peserta yang lulus di tahap 1. Di sini kita akan bahas ya terkait dengan janji Kemendikbud dan dukungan dari berbagai elemen terkait dengan peserta yang sudah lulus di ujian tahap 1. Sekaligus juga di sini kita akan bahas apakah formasi peserta P1 dipilih atau memilih. Namun sebelumnya, kepada rekan-rekan yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, banyak rekan-rekan peserta tes tahap 2 yang berasal dari guru honor negeri yang merasa pesimis terhadap ujian tes tahap 2 ini bila Kemendikbud tidak mengambil suatu kebijakan. Ini misalnya beberapa masukan yang saya ambil mewakili. Tahap 2 PHK massal. Lalu yang berikut ini, tes tahap 2 bagi guru honor negeri adalah tes PHK secara ngibul alias dikibuli oleh kepihakan dari Kemendikbud. Nah, ini bentuk rasa pesimis dari rekan-rekan yang berasal dari guru honor negeri. Yang mana sebelumnya terkait dengan pengoptimalan untuk kiranya peserta yang lulus di tes tahap pertama agar diberikan formasi, ini datang dari anggota DPR ya yang menyarankan guru honorer lolos passing grade seleksi P3K tahap 1 agar diberikan formasi. Lalu dukungan juga datang dari PGRI yang menyatakan bahwa seleksi P3K guru 2021 tidak sesuai harapan dan mengecewakan. Dan selanjutnya ini ada protes dari Forum Guru Honorer yang menyatakan jika formasi P3K 2021 didominasi guru swasta dan PPG, protes bakal menggelegar. Ini disampaikan di hari Jumat kemarin Bapak Ibu sekalian. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, jadi secara umum guru honor negeri tidak begitu yakin dengan keputusan yang diambil oleh Kemendikbud, hal mana memang apabila Kemendikbud tidak menjalankan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya, ya, maka tentu banyak guru honor negeri yang akan tersingkir di tes tahap 2 ini akibat dari banyaknya guru swasta yang sudah memiliki serdik dan juga lulusan PPG. Nah, terkait janji Kemendikbud ini kita coba review Bapak Ibu sekalian. Ini cuplikan videonya. Bagi guru-guru honorer yang lolos passing grade tapi tidak mendapatkan formasi, dalam ronde kedua dan ronde ketiga akan ada optimalisasi formasi di mana kita akan membantu dan mendukung guru-guru tersebut menemukan posisi dan lowongan formasi. Jadi jangan khawatir, ada beberapa guru cukup besar angkanya yang lolos passing grade tapi saat ini belum bisa dapat formasinya. Jadi itu yang akan kami pandu dan dukung untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan kesempatan terbaik untuk mendapatkan formasi yang ada. Nah, dari cuplikan video itu jelas Bapak Ibu sekalian, Kemendikbud menyatakan bahwa optimalisasi formasi bagi peserta yang sudah lulus di tahap 1 akan mulai dilakukan di tahap 2 dan tahap 3. Jadi berawal di tahap 2 ini dinyatakan secara jelas bahwa Kemendikbud akan membantu ya peserta yang lolos PG tahap 1 untuk mendapatkan formasi terbaik. Arti formasi terbaik di sini tentunya adalah berpeluang besar diangkat menjadi P3K di tahap 2 ini. Jika sesuai dengan kenyataan di lapangan nanti, Bapak Ibu sekalian ya tidak memilih formasi, tetapi Bapak Ibu sekalian dipilihkan formasi. Jadi formasi yang muncul nanti saat Bapak Ibu memilih di SSCASN adalah formasi yang dipilihkan oleh Kemendikbud. Ini jika Kemendikbud komitmen dengan apa yang disampaikan di pernyataan sebelumnya. Bila kemudian dalam hal pemilihan formasi nanti seluruh peserta PG di tahap 1 ternyata harus bersama-sama memilih formasi dengan guru swasta dan lulusan PPG, maka tentu ini tidak akan terwujud dan sangat mengecewakan. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini kutip dari JPNN, pelaksanaan tes P3K Guru 2021 tahap 2 dan 3
dikhawatirkan akan memicu masalah baru. Dewan Pembina Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Bu Titi Purwaningsih mengatakan masalah baru itu bakal muncul bila yang mengisi formasi P3K 2021 didominasi guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru. Disampaikan sejak awal sebelum seleksi, saya sudah bisa menduga hal ini akan terjadi dan ternyata terbuktikan. Ini sampaikan Bu Titi di hari Jumat kemarin. Beliau menyebutkan guru swasta dan lulusan PPG sudah memiliki sertifikat pendidik. Otomatis mereka mengantongi nilai afirmasi kompetensi teknis 500 poin. Ya, ini yang paling ditakutkan oleh rekan-rekan yang sudah lulus di tes tahap 1. Hal ini, lanjut Bu Titi, sangat tidak adil kalau kemudian mereka diadu dengan guru honor di sekolah negeri yang rata tidak punya serdik. Betul, guru honor sekolah negeri dikasih afirmasi, tetapi tidak sebesar guru swasta dan lulusan PPG. Tidak imbang toh, jadi letak adilnya di mana, seru Bu Titi. Beliau kemudian mempertanyakan tujuan sebenarnya pemerintah merekrut 1 juta guru P3K yang disebut untuk memuliakan guru honorer. Guru honorer di sekolah negeri memang diberikan kesempatan 3 kali tes. Namun dari penilaian Titi itu malah menjadi jebakan bagi guru honorer. Sebab di tes tahap 2 dan 3 berkompetisi dengan saingan para pelamar yang sudah berserdi. Ini sebenarnya mau menyelamatkan guru honorer atau enggak sih? Mengapa pemerintah tidak menempatkan saja guru honorer yang lulus passing grade untuk formasi tahap 2 dan 3, tegasnya. Sedangkan guru swasta dan lulusan PPG menurut dia yang lulus dalam seleksi tahap 2 dan tahap 3 dapat dialokasikan untuk formasi P3K 2022. Ini maksudnya adalah untuk mengisi kekosongan formasi sesuai dengan kebutuhan guru ya yang mencapai hingga 1 juta kebutuhan. Dilanjutkan Bu Titi, jika pemerintah ngotot memaksa guru swasta dan lulusan PPG mengisi formasi tahap 2 dan 3, Bu Titi yakin gelombang protes akan membesar. Indikatornya sudah terlihat dari seleksi P3K tahap 1. Yang lulus passing grade tidak diluluskan karena formasinya tidak ada. Bahkan meski ada formasi, kalau bukan guru induk tetap tidak diluluskan. Kalau pemerintah mau memberikan keadilan kepada guru honorer, berikan P3K 2021 ini untuk yang mengajar di sekolah negeri. Dukungan yang lain juga datang dari PGRI, Bapak Ibu sekalian. Ini ya seperti saya sampaikan sebelumnya, Ketua Departemen Kemenpo PB PGRI Pak Wijaya menilai pelaksanaan seleksi P3K Guru 2021 tidak sesuai harapan. Baik dari sisi komitmen terhadap regulasi dan kepastian pelaksanaan setiap tahapan, seakan-akan seleksi yang dilaksanakan tidak menjadi perhatian utama di antara program Kemendikbud. Dilanjutkan beliau, yang kami lihat sepertinya Kemendikbudristek kurang fokus dengan perekrutan guru P3K. Sangat berbeda dengan program lainnya yang mendapat perhatian lebih terkait kebijakan Merdeka Belajar. Ini apakah, tutur Pak Wijaya. Dilanjutkan, seluruh peserta tes P3K Guru 2021 kini menunggu hasil final kelulusan tahap 1. Namun, Kemendikbudristek sepertinya belum menyelesaikan masalah sanggahan peserta tes P3K tahap 1. Mengingat banyak komplain peserta yang salah satunya karena data pokok pendidikan atau Dapodik yang bermasalah. Kemendikbudristek menurutnya seolah lupa ada regulasi yang mengatur sanggah hanya diberikan waktu maksimal 7 hari setelah selesai pengajuan sanggah. Faktanya sampai sekarang belum ada tanda-tanda pengumuman hasil pasca sanggah. Nah, dengan ini Bapak Ibu sekalian, maka sudah 3 organisasi atau lembaga yang mengajukan dukungan untuk Bapak Ibu yang sudah lulus di tes tahap 1, yang mana sebelumnya anggota DPR juga sudah memberikan respon, kemudian PGRI sebagai organisasi profesi juga sudah menyatakan sikapnya, kemudian tadi forum guru honorer juga sudah menyampaikan sikapnya. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian informasi terbaru yang bisa sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.